Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, teman-teman, sahabat Huzaifa Jasmi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi video ikan sepat siam. Ikan ini sebenarnya ikan konsumsi, teman-teman. Jadi ikan ini selain bisa digunakan untuk ikan hias karena dia memiliki corak yang cukup unik menurut saya. Ikan ini pun sebenarnya dagingnya bisa kita konsumsi karena ikan ini sendiri bisa berukuran cukup besar. Pada habitat aslinya biasanya ikan siam ini tinggal di rawa-rawa yang berarus tenang ya teman-teman, karena dia bukan ikan arus deras. Dia biasa tinggal di rawa-rawa, di sungai-sungai, selokan-selokan yang arusnya tenang. Itu biasa dia tinggal di sana, dan dia untuk makan, dia biasanya memakan lumut, udang-udangan kecil, ikan-ikan kecil. Biasanya dia suka memakan ikan tersebut. Kemudian ikan sepat siam sendiri dia itu menelur. Jadi dia produksi anakannya itu bertelur setelah dia memijah dengan pejantan, antara betina dan pejantan dipijahkan, kemudian dia membuat gelembung-gelembung. Nanti telurnya itu ditaruh di atas di dalam gelembung tersebut. Setelah beberapa hari biasanya nanti anakan ikan sepat siam ini akan menetas lalu berenang-berenang di sekitar gelembung hingga beberapa hari dirawat oleh induknya. Ikan sepat siam ini saya waktu itu beli 10 pasang teman-teman, dan alhamdulillah tidak ada satupun yang gugur dalam medan perang. Jadi dia berhasil hidup sampai ukuran segini. Waktu itu saya beli ukuran jempol orang dewasa. Itu saya beli di pasar Parung. Harganya waktu itu saya beli sekitar 5 ribuan di pasar Parung, ukuran jempol. Dan ini setelah 4 bulan kurang lebih saya pelihara, ukurannya sudah seperti ini. Dan alhamdulillah tidak ada satupun yang mati, tumbuh sehat, dan saya lihat sih dagingnya sudah cukup besar. Tapi untuk dikonsumsi kayaknya nggak perlu deh, karena untuk pelihara-pelihara saja. Kalaupun dikonsumsi itu rasanya sayang. Dan ini ikan sepat siam pejantan teman-teman. Kita bisa lihat corak di badannya itu sangat jelas, ada garis-garis kuning dan hitam, dan di bawah siripnya itu ada berwarna biru di siripnya. Sebagian masih ada di kolam ya teman-teman. Jadi tadi saya tangkap, kemudian sebagian masih ada di kolam, tidak saya tangkap semua. Ukurannya sama seperti ini, tidak ada yang besar, tidak yang kecil. Jadi dia perkembangannya sangat merata. Padahal di kolam sendiri saya lihat dia hanya makan lumut, kemudian makan pelet pun tidak banyak. Tidak seperti ikan mujair, ikan lele, ikan gurame yang makan peletnya lumayan banyak. Kalau ikan sepat siam ini kayaknya ikan yang menurut saya itu ikan yang tahan di segala kondisi cuaca. Mau musim hujan, musim panas, kemudian airnya keruh, mesinnya mati, dia no problem, nggak pernah ada masalah untuk melihara ikan ini. Bahkan kalau misalkan kita lupa memberi makan pun, ikan ini masih tetap bisa bertahan. Karena apa? Karena dia biasanya makan lumut yang ada di kolam. Sama seperti ikan tembakang, kita bisa lihat dari bentuk mulutnya yang kecil sekali teman-teman, kecil sekali. Itu menandakan ikan ini hanya memakan plankton-plankton yang di kolam, kemudian lumut-lumut yang ada di kolam, dan kalaupun makan pelet ya sangat sedikit sekali. Dan ini ikan sepat siam yang sedang mengandung ya, di dalam perutnya itu ada telur karena bentuk tubuhnya sangat membesar ya, seperti ada telur dalamnya.
Ini kalau kita pisahkan, kita pijahkan dalam satu pasang, dia biasanya langsung bertelur. Dan ini bisa ukurannya itu bisa sebesar telapak tangan orang dewasa lah teman-teman. Karena ikan ini sebenarnya ikan yang bisa besar, cuma memang perkembangannya sangat lamban. Nah, ini bisa teman-teman lihat kalau ditaruh akuarium, sepertinya ikan ini sangat bagus coraknya. Apalagi kita berikan tema akuariumnya itu aquascape dengan tumbuhan-tumbuhan air yang alami, itu seperti di rawa-rawa pada habitat aslinya. Nah, ini adalah ikan sepat siam betina, perutnya sedikit membulat karena di dalamnya ada telur. Jadi waktu itu saya beli 10 pasang ya teman-teman. Dan ini sebenarnya tinggal bertelur aja, cuma karena memang dia dalam satu kolam saya campur dengan ikan gurame dan ikan nila, juga di situ ada ikan tebakangnya, ada beberapa ekor ikan patin. Jadi sepertinya dia tidak merasa nyaman karena tidak ada pohon air juga. Biasanya ikan sepat siam itu bertelur menempel busahnya di pohon air seperti eceng gondok, dia menempelkan telur di sana. Karena di kolam saya tidak ada, jadi dia menahan telurnya untuk tidak dikeluarkan. Jadi buat teman-teman yang mau pelihara ikan, kemudian ikannya itu tidak mudah mati, daya tahan tubuhnya kuat dan irit pakannya, ikan sepat siam itu adalah ikan yang tepat untuk teman-teman coba pelihara. Terima kasih teman-teman, salam sukses, jangan lupa klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.